Oke teman-teman YouTube, selamat berjumpa kembali dengan saya Cendana Channel. Sekarang aku lagi di lokasi pantai, namanya Pantai Kurinai teman-teman. Lokasinya nih berada di bagian selatan kota Gorontalo. Nah kita nih udah dari semalam di sini. Ya biasalah teman-teman, habiskan waktu di akhir pekan, ya 6 hari kerja, terkadang sumpek lah teman-teman. Dan rencana pagi ini kita mau lihat taman laut. Lokasinya juga nggak jauh dari sini lah, kurang lebih 10 km. Namanya Taman Laut Olele teman-teman. Dan ini sekalian mau coba si kamera Akaso V50X ini kita pakai nyelam teman-teman. Selama ini kamera Akaso ini aku pakai ngonten buat nyorotin remote control ya. Dan ini aku udah lengkapin dengan housing waterproofnya nih teman-teman. Nah, selama ini aku belum tahu penggunaan dalam airnya seperti apa. Oke, nantilah kita lihat sebentar teman-teman ya. Sebelum ke lokasi taman laut, kita tengok dulu nih lokasi di mana aku berada sekarang. Pakai DJI Flip teman-teman. Ya mungkin aja ada sesuatu yang menarik, yang enak dipandang ya buat penyegaran mata teman-teman. Oke.
Nah, di sebelah sana tuh sepertinya ada kapal, sepertinya kapal barang teman-teman. Nah, coba kita tengok pakai DJI Flip. Nah, ini kemungkinan jaraknya mungkin bisa 1 kilo lebih lah. Oke, kita tengok teman-teman. Kita coba ke sana ya. Videonya aku skip aja teman-teman. Estimasi aku tadi 1,1 kilo sampai 1,2 kilo ya. Tapi ternyata salah teman-teman. Ini jauh banget. Ini aja sekarang jaraknya udah di 3.200. Terus ini screen recording aku nggak tahu kenapa nggak mau jalan teman-teman di handphone. Jadi aku buktikan aja lewat peta Google ya. Tadinya aku masih penasaran teman-teman antara home point dan si kapal ini. Nah, posisi aku berada di sini ya, di home point ini. Nah, kemudian si kapal lautnya ini di depan muara sungai ini. Dan memang kelihatan di peta Google ini, di muara sungai ini membawa sedimentasi ya. Nggak tahu pasir atau apaan lah. Jadi kalau kita ngukur jarak teman-teman dari posisi aku di home point ke kapal ini, kita coba ukur ya ke titik home point ke sini. Kita tengok ya, itu jaraknya ada di 4,1 kilo, jadi pas teman-teman, sama dengan yang ada di angka telemetri aku yang nggak sempat aku screen recording teman-teman. Oke, sekedar pembuktian aja lah gitu ya. Dan baterai drone ini masih ada di 77%, jadi aku berani aja lah teman-teman. Perhitungan aku bisa lah ini buat perjalanan pergi pulang ya. Untungnya hari ini anginnya nggak begitu kuat teman-teman. Nah, ini si DJI Flipnya bisa terbang enteng, jadi aku berani aja nih. Dan air lautnya terlihat tenang. Tadi menurut si bapak-bapak nelayan yang pas liwat di depan aku tadi, itu katanya air laut nih lagi surut teman-teman. Jadi mungkin si kapal ini lagi nunggu air naik untuk masuk ke pelabuhan ya, untuk bongkar muat-muatan. Dan ini terlihat ada garis putih, ini mungkin bekas jalur jalannya tadi ya si kapal ini. Jadi memang terlihat jelas tuh dasar ya, dasar dari laut ini memang benar-benar dangkal teman-teman. Dan memang sepertinya kandas ya, karena tuh bagian moncong bagian depannya tuh kelihatan banget. Karena yang namanya kapal barang mestinya kan berat ya, mestinya dia masuk ke dalam. Aku nggak tahu sih ini bagian-bagian kapal nih, lambung kapal ya, mestinya lebih masuk ke dalam air. Ini seperti kalau dilihat dari sisi kanan si kapal ini, itu terlihat ada pasir-pasir ya, mungkin dia kandas di pasir-pasir ini teman-teman. Kelihatannya ya, tapi nggak tahu benar apa enggak ini. Cuman apakah karena pengaruh ilusi optiknya, atau mungkin kalau dengan tampilan resolusi yang lebih tinggi 1080 mungkin ini bisa kelihatan jelas. Sepertinya kandas teman-teman. Ya udahlah, kita biarin aja teman-teman ya. Kita mau langsung aja ke lokasi nyelam teman-teman, buat melihat taman laut. Oke, kita skip aja teman-teman ya. Yang lagi berenang ini namanya Om Fandi, teman kerja aku sekantor. Beliau ini udah profesional lah dalam hal teknik penyelaman, entah itu scuba, free dive, terus apa tuh ya, penyelaman tentang penelitian apa ya, terumbu karang kayak di bawah air gitu ya teman-teman ya. Dan tadinya aku sih diajak nyelam bareng teman-teman, namun akunya nggak berani, takut tenggelam teman-teman. Mungkin yang kita bawa
lengkap dengan peralatan scuba, akunya berani. Masalahnya tuh aku diajak nyelam free dive teman-teman, itu nyelam sambil tahan napas, sepertinya susah teman-teman. Jadi aku minta aja lah sekalian Om Pandi yang nyelam ke dasar taman laut nih untuk mengambil footage dengan kamera Akaso V50X. Dan seperti apa hasilnya, mari kita lihat teman-teman. Nah, gimana nih hasil tangkapan gambar si kamera Akaso ini teman-teman? Lumayan apik yo. Menurut Om Pandi, sampai ke dasar taman laut nih kedalamannya antara 8 sampai 15 meter. Yang mungkin di posisi sekarang ini ya mungkin di 8 meter lah ini ya. Karena masih jelas, lumayan jernih nih teman-teman. Karena mungkin di jarak segini, di kedalaman segini, di 8 meter cahaya kan masih bisa menembus nih, airnya lumayan jernih, jadi ya masih cukup cahaya lah untuk si kamera Akaso nih teman-teman. Dengan sensor kamera Sony IMX458 1/3 inch, ini udah lumayan banget ya si Akaso di harga 1 jutaan. Itu pun udah termasuk di dalamnya ya perlengkapan lainnya yang bisa dikatakan cukup lengkap lah. Dapat remote, housing waterproof, terus dapat 2 baterai 1350 mAh lengkap dengan charging hub dan kabel type C. Kemudian ditambah juga beberapa buah mounting buat pegangan holder. Cukup komplit ya. Dan suara yang terdengar ini adalah tangkapan suara dari mikrofon internal si kamera Akaso ini teman-teman. Lumayan cukup sensitif walaupun tertutup rapat dalam housing waterproof. Jika diperhatikan yang menjadi kekurangan dari kamera Akaso ini, kestabilan gambarnya teman-teman. Walaupun fitur stabilizer di kamera sudah diaktifkan, tetap aja terasa ya kurang stabil, dan itu sangat dirasakan jika pengambilan objek gambar dari jarak dekat. Mungkin dengan jarak yang relatif nggak terlalu dekat, fitur stabilizernya bisa bekerja dengan lebih baik teman-teman. Om Pandi harus naik dulu nih, ngambil napas sebentar buat persiapan penyelaman di kedalaman 15 meter teman-teman. Nah, di bagian sisi kiri itu bisa dilihat dasar lautan nih makin dalam ya. Sekalian mau coba kemampuan si Akaso nih yang katanya spesifikasinya tuh maksimal bisa sampai di kedalaman 40 meter teman-teman. Di kedalaman 15 meter nih si Akaso masih aman-aman saja dengan kualitas gambar yang mulai minim cahaya, dan sebenarnya ada fitur mode menyelam teman-teman. Ini katanya mampu menyaring efek red light ya, tapi saya lupa mengaktifkannya teman-teman. Mungkin sampai di sini videonya agak membosankan teman-teman. Berkesan gambar dalam video itu aja. Tapi saya izin ya teman-teman, tujuan saya sih buat ngetes aja si Akaso ini ya.
di harga yang cuma 1 jutaan, tapi bagi saya ini sudah termasuk luar biasa ya. Mungkin untuk kebutuhan pengambilan gambar yang gak terlalu detail, si Akaso ini bisa diandalkan teman-teman, karena di satu sisi dengan harga yang murah, dengan kelengkapan yang lumayan lengkap, ini sudah sangat membantu ya bagi saya ataupun teman-teman konten kreator dalam pembuatan video dengan resolusi 4K 30 fps. Ini saya rasakan udah powerful lah untuk si Akaso ini teman-teman. Di kedalaman 15 meter ini banyak ya ikan kecil-kecil, ikan-ikan terumbu karang warna-warni. Dan jujur aja pengetahuan aku tentang biota laut itu minim banget teman-teman. Yang ku tahu aja yang umum-umumnya saja, kayak karang, ini ikan, ya gitu-gitu aja teman-teman. Jadi aku nggak bisa jelasin ini jenisnya apa, ini jenisnya apa. Maaf ya teman-teman ya. Sepertinya Om Pandi harus naik dulu, ambil napas dan istirahat sebentar, terus lanjut lagi nyelam. Rencana di kedalaman 40 meter. Tadi sempat ditanyain Om Pandi gimana, mau lanjut nggak di kedalaman 40. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja, sekaligus kita coba lagi si Akaso di kedalaman 40 meter. Nanti reaksinya seperti apa, masih kuat apa enggak. Ya udah, resikonya kita ambil aja, nggak apa-apa. Oke.
Sepertinya nggak bisa. Menurut Om Pandi, di kisaran kedalaman 20-an meter tadi sudah mulai ada bercak embun di case waterproof depan LCD si Akaso. Karena khawatir ya nggak jadi, dan sebenarnya masih bisa dipaksain ya. Yang menjadi pertimbangan jika harus dicoba di kedalaman 40 meter tadi, memang resikonya kita udah ambil, tapi mungkin Om Fandinya pertimbangannya lain. Dan yang menjadi kekhawatiran tuh ketika harus dipaksain tadi dan terjadi sesuatu si Akaso, dan itu membuat panik si Om Pandi sehingga tanpa sadar Om Pandinya naik secara tiba-tiba ya. Dan sebenarnya itu yang nggak boleh, karena di kedalaman di segitu tuh udah cukup dalam teman-teman. Karena naik secara tiba-tiba tuh itu berhubungan erat dengan keselamatan ya, karena perubahan perubahan tekanan, jadi naiknya harus pelan-pelan. Kalau dengan kondisi naiknya secara tiba-tiba karena panik, nah itu yang berbahaya ya, karena bisa menyebabkan salah satunya tuh dekompresi teman-teman. Rasa nyeri terus kram ya, seperti mati rasa lah. Itu bahkan yang parahnya itu bisa mengancam nyawa teman-teman. Barusan ada perahu nelayan yang lewat, suara engine-nya cukup keras masuk ke mikrofon si Akaso. Dengan alasan keselamatan, menurut Om Fandi sebaiknya di kedalaman 8 meter ini aja dulu, sambil menyesuaikan baru bisa naik lagi pelan-pelan sambil merekam di sekitar ya si Akaso. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Mungkin teman-teman semua bisa menyampaikan kritik dan sarannya. Dan tentunya jaga kesehatan bagi teman-teman semua, itu yang utama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.